dia memberi komentar yang miring terhadap sahabatnya Maya Estianty, lalu terhadap Raffi Ahmad, terhadap Bilar dan Lesti. Ya, saya juga terkejut. Ya, Om Buce, apa kabar Om Buce Coverdale? Baik, baik. Lagi di mana Om Buce? Lagi di pik tuh. Ya, lagi di PIK. Lagi di pik. Oh iya. Ini apa? Gimana? Enggak, ini mau nanya itu apa? Kasihan tuh ya, lagi rame tuh siapa? Pinkan ya. Muhammadiyah. Jadi mungkin dia ngerasa kehilangan itu kali. Itu sebagai Ya. pengamat hiburan, abang sendiri melihat sosok Pinkan Mambo balik lagi ke dunia hiburan seperti apa gitu? Ya, Orang yang cukup lama tahu dunia para musisi. ya pertama ya saya ingin mengucapkan kepada Pinkan semoga sehat sejahtera selalu ya Pinkan. Karena ketika Pinkan hijrah ke Amerika ya, cukup lama di sana, dia beberapa tahun, 2-3 tahun mungkin. Dia lama menghilang di industri musik, kita kehilangan sosok dia, kehilangan suaranya gitu. Padahal ketika dia muncul tuh uniquely, jadi dalam dunia hiburan tuh nggak hanya suara bagus orang banyak. Penyanyi-penyanyi yang jebolan sekolahan tuh banyak banget ya yang suaranya suara festival. Pinkan bukan pemilik suara festival, tapi suaranya unik dengan ada timbre yang serak gitu. Itu membuat suaranya tuh gampang diingat. Jadi karakternya dia, jadi signature-nya dia. Nah, terus secara keseluruhan antara suara, penampilan dia, gaya dia dan sebagainya unik gitu. Beda dengan penyanyi biasanya. Misalnya kalau kita bandingkan Pinkan, Mulan Jamila sama Mei-chan. Ini 3 penyanyi yang direkrut oleh Maya Estianty untuk masuk dalam Dewi-Dewi ya, Ratu ya. Oh iya, sorry, bukan Dewi-Dewi tapi Ratu. Nah, masing-masing memiliki 3 karakter. Maya sebagai produser paham soal ini. Nah, kalau saya disuruh milih dari 3 karakter ini, Mulan, Mei-chan sama Pinkan yang paling menarik karena bisa nyanyi semua jenis musik menurut saya. Jadi range-nya tuh lebar dengan karakter yang dia miliki. Dia bisa nyanyi rock, nyanyi pop, terus bahkan kalau dia nyanyi dangdut juga enak didengar gitu. Jadi sebetulnya ya saya dan pasti banyak penikmat musik di Indonesia ketika Pinkan meninggalkan Indonesia, kita kehilangan Pinkan gitu. Dan setelah balik lagi merasa Pinkan seperti yang dulu tidak? Nah, ketika dia balik lagi di momen dimana artis-artis berikutnya generasi baru itu banyak banget, jadi nggak usah Pinkan yang meninggalkan Indonesia, Mulan Jamila setelah dia Ratu dibubarkan terus diganti sama Mei-chan ya, terus Mei-chan juga cabut gitu, Ratu benar-benar vakum. Ya mereka yang ada di Indonesia aja itu kehilangan pamor, bahkan kehilangan ruang untuk bersaing dengan yang muda. Nah, apalagi Pinkan yang ada di luar negeri. Jadi ya Pinkan nyaris kehilangan semua kesempatan dalam industri musik. Jadi dia kehilangan persaingan, dia kehilangan kesempatan untuk terus berkompetisi dengan pendatang baru. Bahkan Mulan Jamila, lalu kemudian Mei-chan, yang gak usah penyanyi yang lain ya, itu gara-gara ratunya vakum, ya udah kesempatan untuk eksis sebagai penyanyi solo
itu berkurang. Meskipun Mulan Jamila lebih beda ya, karena dia masih bisa nyanyi dengan Ahmad Dhani, dia bisa nyanyi dengan Dewa 19, jadi eksistensi dia masih lebih terjaga. Apalagi sekarang misalnya Mulan Jamila jadi anggota DPR RI, jadi atensi publik terhadap Mulan Jamila masih lebih tinggi dibanding Mechan, apalagi Pinkan. Jadi Pinkan nyaris kehilangan semua kesempatan di industri musik Indonesia gitu. Bang, nyaris kehilangan, artinya dia susah untuk mendapatkan tempatnya dia seperti dulu lagi. Tapi kembalinya dia saat ini itu dengan cara yang berbeda, Bang. Artinya sempat muncul dengan kisah hidupnya yang dia sempat bilang saya harus berjualan ini, berjualan itu. Kemudian baru-baru ini viral lagi, dia malah menyebut sahabat-sahabatnya dengan caranya dia gitu. Yeah. Kalau bahasanya mungkin menjelek-jelekan sejumlah sahabatnya di berbagai media yang membuat dia mungkin tetap eksis di layar kaca gitu, Bang. Abang melihatnya seperti apa, Bang? Iya, ya prihatin ya, karena Pinkan itu sebetulnya nggak perlu sensasi yang lebih, karena suaranya sendiri itu sensasional, karakter suaranya itu sensasional, signature banget. Kalau ketika Pinkan kehilangan panggung musiknya, kehilangan ruang kompetisinya di industri musik Indonesia karena dia hijrah ke luar negeri, tadinya kan kita berharap di luar negeri dia bisa eksis ya, membangun karir seperti Anggun C. Sasmi yang tinggal di Paris gitu. Tapi ternyata enggak. Nah ketika balik, saya justru berharap kerinduan orang terhadap dia tuh masih tinggi gitu ya. Sama seperti beberapa waktu lalu, kerinduan orang terhadap Atik Sibi yang udah lama menetap di Amerika, itu masih muncul. Dia nyanyi di Jogja, terus dia nyanyi di Hard Rock Cafe Jakarta. Itu atensi penikmat musik masih tinggi. Meskipun supporting dari teman-teman sesama penyanyi itu jauh lebih tinggi. Nah, menurut saya Pinkan itu kehilangan kehilangan ekosistemnya di industri musik Indonesia. Itu yang sebetulnya cukup memukul ya. Jadi kalau boleh saya bilang, dunia artis itu sama seperti dunia politik, dunia pemerintahan. Ketika orang berkuasa, dia kan jadi populer. Jadi punya kekuasaan, punya popularitas, lalu punya uang, punya segalanya, punya penggemar. Ya mungkin kalau pejabat hanya populer, terus punya uang, punya kekuasaan, tapi nggak punya penggemar. Mungkin ada pendukung politisi, misalnya ketika jadi gubernur, ada pendukung dari kalangan relawan, presiden juga begitu, ada pendukung dari relawan, dari partai politik dan sebagainya. Tapi artis itu dukungannya itu benar-benar real gitu, nyata, karena benar-benar orang cinta sama dia. Nggak didesain, dia hanya nyanyi, dia menghibur, terus orang suka, lalu orang jatuh cinta. Tapi rasa kehilangan kekuasaan, popularitas, kehilangan harta, kehilangan kesempatan, itu pasti sangat mengganggu. Kalau di dunia politik dikenal dengan istilah power syndrome, post power syndrome. Jadi sindrom yang muncul pasca dia memiliki kekuasaan itu. Nah, saya berasumsi Pinkan mengalami post power syndrome itu. Jadi dia kehilangan seperti bukan post power syndrome, mungkin post popular syndrome ya. Itu jadi ada sindrom popularitas yang hilang. Mungkin kalau popularitas nggak terlalu mengganggu. Yang paling mengganggu, ini pengalaman saya diskusi, dialog dengan banyak selebriti, banyak public figure di Indonesia. Yang paling mengganggu itu adalah ketika kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan. Kalau dulu
sehari bisa ditelepon sampai 10 kali untuk 10 acara, 10 kegiatan, lalu bingung memilih, wah ini milih yang mana nih, tanggalnya sama, bentrok bisa 3 sampai 10 jadwal. Ya nama-nama besar ya, saya masih misalnya komunikasi dengan teman-teman Slang, Dewa 19, untuk dapat jadwal mereka tuh agak repot. Telepon Sheila on Seven, jadwalnya padat banget. Telepon Bunga Citra Lestari, telepon Rosa, itu jadwal mereka padat banget. Dengan harga yang tinggi, tapi permintaan juga selangit gitu tingginya, banyak banget. Akhirnya mereka nggak bisa didadakin dalam waktu seminggu untuk acara. Nah, menurut saya Pinkan kehilangan itu, kehilangan. Jadi gini, ketika orang populer itu yang pertama banyak itu kan teman. Banyak uang, banyak teman, banyak penggemar, banyak yang nelpon, banyak yang nyari, banyak permintaan. Nah yang banyak-banyak ini tuh habis satu-satu ketika popularitas turun. Nah beberapa orang mengalami sindrom atas popularitas itu. Ya mungkin Pinkan mengalami itu juga. Jadi saat dia kehilangan itu, maka dia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan dia, yang kita lihat. Dan saya senang sebetulnya ketika Pinkan misalnya dia dagang, dia terbuka, dia jujur, dia bicara di beberapa media gitu, di vlognya juga, di YouTube, di TikTok, di Instagram, gimana dia jualan, dia dagang online, jual baju bekas, bahkan baju baru, terus pergi belanja dalam rangka untuk memberi nafkah anaknya. Itu yang dia ungkapin. Dan ketika mengungkapkan itu dia juga dengan sangat sedih ya, nangis. Nah menurut saya karena ada yang hilang, tapi perjuangan ketika dia kehilangan popularitas, kesempatan di industri hiburan, dia kan punya kesempatan yang lain dan terbukti ya, beberapa kali dia bilang ya alhamdulillah dia masih bisa menghasilkan, dia masih bisa punya kesempatan untuk bawa anaknya jalan-jalan, bermain, belanja, sekolah dan sebagainya. Jadi sebetulnya di titik itu saya ngeliat dia nggak ada masalah. Tapi ketika Pinkan melakukan dalam tanda petik sensasi ya, tiba-tiba memberi komentar terhadap beberapa nama, dia memberi komentar yang miring terhadap sahabatnya Maya Estianty, lalu terhadap Raffi Ahmad, terhadap Bilar dan Lesti. Ya saya juga terkejut, yang sebetulnya menurut saya nggak perlu. Dia kan senior ya dibanding Lesti, terus dia temannya Maya gitu, harusnya nggak ada komentar yang negatif terhadap teman-temannya itu. Ya menurut saya itu adalah respon dari usaha untuk bersikap sensasional gitu, jadi meraih perhatian. Kan yang saya sebut tadi, dia kehilangan perhatian sebagai public figure. Dulu dia populer, hilang. Terus dulu dia punya banyak teman, hilang, satu-satu pergi tuh. Terus punya banyak penggemar, satu-satu hilang. Dan kita bisa lihat hari ini di era digital, kunci popularitas itu gampang banget dilihat. Kalau contreng biru di Instagram berarti lu populer. Kalau belum contreng biru enggak. Nah, apakah Pinkan contreng biru hari ini? Kalau contreng biru, seberapa besar respon orang di dalam Instagramnya? Kalau misalnya dia yang memuji, memberi reaksi positif terhadap setiap postingan dia, ada atensi gitu terhadap dia, itu pasti membahagiakan. Saya supaya ini tidak jadi tidak jadi omongan yang menuduh gitu, saya ingin membandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Daniel Mananta pernah kehilangan suara. Saat itu dia masih sangat populer sebagai host, VJ.
dia udah nggak VJ tapi dia host di Indonesian Idol. Tapi tiba-tiba dia kehilangan suara. Ini suara ini kan modal MC, modal penyanyi. Kalau Pinkan kan nggak kehilangan suara, suara masih ada, masih bagus lagi ya. Tapi ya kehilangan yang lain tadi, kehilangan apa pesona, kehilangan daya tarik mungkin, kehilangan apa orang yang menanggap, kehilangan penggemar teman-teman. Daniel nggak kehilangan itu, tapi dia kehilangan suaranya. Dia ngerasa frustasi banget, sampai akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali di dalam rumah. Nah, bagusnya ketika Daniel Mananta mengalami itu, dia diem, dia tidak melakukan reaksi yang negatif, terus misalnya, terus dia bersikap dalam tanda petik aneh gitu di media sosial, karena dia ngerasa kehilangan, tapi ya dia benar-benar merasa kehilangan. Daniel Mananta dalam ungkapannya di beberapa podcast, dia bilang bahwa dia larinya ke Tuhan, dia menyerahkan diri ke Tuhan. Nah, menurut saya apa yang dilakukan oleh Daniel Mananta itu respon positif terhadap kondisi dia kehilangan gitu.